Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami yaitu di mata kuliah kepemimpinan dengan kami di kelompok 10. Kami di kelompok 10 ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Saputra SE MSI. Dan kami ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Nurjana, yang kedua Joshua Tugatorop, yang ketiga Grasenda Febina Boru Purba, yang keempat Seriningsi Karnance Boru Manurung. Di mata kuliah kepemimpinan ini, di pertemuan yang ketujuh ini, kami membahas yaitu tentang konsep dan nilai-nilai kepemimpinan etnik. Dan dalam mata kuliah kepemimpinan ini, di materi yang kali ini kami membaginya menjadi 4 submateri yang akan kami bahas. 4 submateri tersebut yaitu 1. Konsep kepemimpinan, 2. Nilai-nilai kepemimpinan, 3. Kepemimpinan berdasarkan kearifan, dan keempat kami memiliki studi kasus. Studi kasus yang kami pilih yaitu kepemimpinan etnik Batak. Lalu kita akan melihat apa sebenarnya itu konsep kepemimpinan. Kami telah memilih satu pendapat ahli yaitu dari Sukanto. Beliau mengatakan kepemimpinan memampukan atau kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikutnya. Jadi, kepemimpinan adalah suatu tindakan dalam bentuk mempengaruhi orang lain untuk mau dan mampu bertindak, proses komunikasi untuk mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi dalam suatu seni dan situasi tertentu, dan suatu proses agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai kepemimpinan. Terdapat 9 nilai-nilai dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Yang keempat yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan suatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Yang kelima yaitu keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keenam yaitu menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan baik dirinya, anggotanya, maupun organisasinya. Hal tersebut perlu dilakukan karena segala perbuatan pemimpin dapat menjadi contoh bagi anggotanya. Yang ketujuh yaitu beriman. Beriman berarti meyakini bahwa Tuhan itu ada. Hal tersebut sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dan dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan yaitu kemampuan berkomunikasi. Beberapa video pembelajaran kami itu menekankan tentang kemampuan seorang manajer dalam berkomunikasi. Seorang pemimpin seorang pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga perlu komunikasi yang baik untuk menghubungkan ikatan mereka. Yang kesembilan yaitu komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. SDM juga merupakan faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi.
Selanjutnya yaitu kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan ide-ide atau gagasan lokal pada suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang tumbuh dan berkembang serta menjadi pedoman bagi masyarakatnya. Adapun ruang lingkup kearifan lokal dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu norma-norma lokal yang dikembangkan berupa pantangan dan kewajiban. Yang kedua, ritual dan tradisi masyarakat serta makna di baliknya. Yang ketiga yaitu lagu-lagu rakyat, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu. Yang keempat yaitu informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, ketua adat, dan pemimpin spiritual. Yang kelima yaitu manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Yang ketujuh, cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, alat bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir yaitu kondisi sumber daya alam atau lingkungan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itulah 8 ruang lingkup kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Gracianda Febrina Purba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai studi kasus kepemimpinan etnik Batak beserta analisisnya. Studi kasus Ganesha Operation adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, Insinyur Jamso Pangaribuan adalah salah satu pemimpin dalam Ganesha Operation. Konsep kepemimpinan yang ditanamkan dalam budaya Batak adalah Dalihan Natolu. Di antaranya yang pertama yaitu Somba Marula Ula. Dalam memimpin Ganesha Operation, Jamso Pangaribuan menerapkan nilai dari Dalihan Natolu dengan baik. Somba Marula Ula menjadi pilar yang membuat Jamso mengerti dan memahami bahwa semua bawahan harus dihormati tanpa melihat statusnya. Somba Marulaula yang artinya adalah kita harus menghormati semua orang tanpa melihat dari fisik, materi, status pekerjaan. Beliau menyadari bahwa semua orang itu layak dihormati karena kita semua adalah sama sederajat dan itu berlaku di dalam perusahaan. Beliau berprinsip jika kita tidak menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan mau menghormati kita. Beliau menyadari sebagai pemimpin tidak selamanya suatu saat akan menjadi bawahan. Yang kedua yaitu Elek Marboru. Sebagai seorang pemimpin, nilai budaya Batak ini sangat penting dalam kepemimpinannya di perusahaan. Di dalam perusahaan yang terdiri banyak orang yang berbeda karakter dan potensi seorang bawahan haruslah diberdayakan dengan baik. Begitu juga dengan nilai Elek Marboru yang artinya kita harus berlaku lembut kepada sesama. Dengan menerapkan nilai Elek Marboru, Jamso dalam melihat potensi karyawan perusahaan untuk mengelek yang artinya membujuk, mengambil hatinya sehingga karyawan mau untuk menunjukkan kinerja yang maksimal. Beliau berprinsip jika kita tidak berlaku lembut pada karyawan, bahkan cenderung menekan karyawan, maka karyawan tidak akan pernah mau mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan yang ketiga yaitu Manat Mardongan Tubu. Jamso Pangaribuan dikenal sebagai pemimpin baik yang memiliki banyak teman. Beliau merasa nilai dari Dalihan Natolu yakni Manat Mardongan Tobu tersebutlah yang mengajarkan beliau seperti itu. Manat Mardongan Tobu mengajarkan beliau bagaimana menjadi seorang teman yang baik di dalam perusahaan walaupun beliau adalah seorang pemimpin. Beliau menyadari bahwa nilai Benget Mardongan Tubu adalah toleransi dan mau belajar, dan hal tersebut yang dilakukan oleh beliau di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan Ganesha Operation, di mana beliau adalah seorang non-muslim, beliau sering melakukan sidak untuk memastikan bahwa musola harus menjadi tempat yang rapi, bersih, dan nyaman, dan itu adalah salah satu contoh kecil dari toleransi yang dilakukan oleh beliau. Nah, analisis kasusnya ya Jamso Pangaribuan memimpin perusahaan Ganesha Operation dengan gaya kepemimpinan
Batak dengan berpegang teguh pada filosofi Dalihan Natolu. Beliau adalah pemimpin yang baik dan patut untuk dicontoh. Beliau memiliki prinsip bahwa semua orang layak dihormati karena kita semua adalah sama sederajat. Selain itu, dalam memimpin juga selalu lembut pada karyawannya sehingga karyawan mau mengeluarkan potensi terbaiknya. Dalam kepemimpinannya, beliau adalah seorang yang sangat religius, toleransi, dan mau belajar. Dan hal tersebut yang dilakukan oleh beliau di dalam perusahaan. Baik, demikian materi dari kami kelompok 10. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Saudari Sri. Terima kasih. Kesimpulan untuk materi ini yaitu kepemimpinan adalah suatu tindakan dalam bentuk memengaruhi orang lain untuk mau dan mampu bertindak, atau proses komunikasi untuk memengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi dalam suatu seni dan situasi tertentu, dan merupakan suatu proses agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu integritas dan moralitas, tanggung jawab, visi pemimpin, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, beriman, kemampuan berkomunikasi, dan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kearifan lokal adalah produk masyarakat masa lalu yang kemudian menjadi unggulannya, yang digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi pegangan bagi masyarakat setempat. Kearifan lokal menjadi sumber ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakatnya. Sekian dan terima kasih.